Janji Allah, ketika ujian adalah jalan pulang kepadanya. Di dalam gelapnya malam, ketika kebanyakan manusia terlelap dalam tidurnya, ada sebagian kecil hamba yang berdiri menghadap Allah. Mereka memisahkan diri dari dunia, dari keramaian, dari segala hal yang membebani hati. Mereka berdiri seorang diri, membawa segala luka, harapan, dan rahasia yang hanya mereka dan Allah yang mengetahuinya. Dan tahukah engkau bahwa tidak ada ibadah sunnah yang lebih kuat mengetuk pintu langit selain tahajud? Tidak ada momen yang lebih lembut untuk berbicara dengan Allah selain di saat dunia sedang diam. Dan tidak ada waktu yang lebih mustajab untuk meminta pertolongan selain ketika seluruh makhluk sedang tidur. Sementara engkau bangun demi mencari kasih sayang Allah. Banyak orang tidak menyadari satu hal. Ketika mereka mulai rutin tahajud, ketika mereka menahan kantuk, menundukkan hati, dan mengalirkan air mata karena Allah, hidup mereka sebenarnya mulai bergerak ke arah yang tidak mereka sadari. Ada perubahan halus, ada sentuhan lembut dari langit, ada sesuatu yang mulai berubah. Bahkan sebelum doa mereka terlihat terkabul di depan mata, Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa Dia dekat dengan hamba-hamba yang berdoa kepadanya. Dan para ulama menyampaikan bahwa doa yang disampaikan pada malam hari bagaikan panah yang tepat sasaran. Ia melesat cepat, menembus langit, dan tidak pernah kembali dalam keadaan sia-sia. Karena itu, ketika engkau mulai rutin tahajud, salah satu tanda awal bahwa Allah sudah mulai memperhatikan dan menjawab doamu adalah munculnya perubahan-perubahan aneh. Perubahan-perubahan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Perubahan yang hanya bisa dijelaskan sebagai sentuhan ilahi, sebagai bisikan halus bahwa Allah sudah menoleh kepadamu. Pada bagian pertama ini, kita tidak membahas keenam tanda itu dulu. Kita mulai dari fondasinya. Kita mulai dari apa yang sebenarnya terjadi ketika seorang hamba menghidupkan malamnya dengan tahajud. Kita mulai dari lembaran paling dasar tentang hubungan rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Coba renungkan satu hal, tidak mudah bangun pada waktu ketika dunia sedang sunyi. Tidak mudah membuka mata, mengambil wudhu, dan menundukkan diri di hadapan Allah. Saat tubuhmu ingin sekali kembali tidur, jika engkau bisa melakukannya, itu bukan kemampuanmu, itu bukan kekuatanmu. Itu adalah tanda pertama bahwa Allah sudah memilihmu. Tidak semua orang dipilih, tidak semua orang diberikan kesempatan, tidak semua hati digerakkan untuk bangun di sepertiga malam. Para ulama mengatakan bahwa tahajud bukan hanya ibadah, tahajud adalah undangan, dan undangan itu tidak diberikan kepada sembarang orang. Engkau dipanggil, hati kecilmu digerakkan, pundakmu disentuh, dan engkau disuruh bangun oleh Allah karena ada sesuatu yang akan Allah berikan kepadamu. Mungkin selama ini engkau merasa doamu belum dikabulkan. Mungkin engkau merasa hidupmu tetap berat. Mungkin engkau bertanya, mengapa engkau harus bangun setiap malam, tetapi hidup masih tetap terasa sulit. Namun ketahuilah, justru pada saat itulah takdirmu sedang diproses. Doamu sedang dinaikkan ke langit, dan pintu pertolongan sedang disiapkan untuk dibukakan. Seringkali perubahan yang pertama kali Allah kirimkan bukan pada keadaan luar, bukan pada rezeki, bukan pada masalah, melainkan pada hatimu. Ketika engkau mulai rajin tahajud, ada hiburan halus yang Allah letakkan dalam jiwamu. Ada kekuatan yang tidak engkau sadari, ada ketenangan yang tidak datang dari mana-mana selain dari Allah. Bahkan, meski masalahmu tidak berubah, hatimu menjadi lebih siap, lebih kuat, lebih lapang. Inilah misteri yang hanya dirasakan oleh hamba yang menghidupkan malam. Ketika mereka menangis dalam sujud, mereka tidak tahu bahwa malaikat sedang mencatat air mata mereka satu persatu. Ketika mereka berdoa dengan suara lirih, mereka tidak tahu bahwa Allah sedang mengangkat isi doa itu ke langit ketujuh. Mereka tidak melihat prosesnya, tetapi mereka merasakan alirannya. Sungguh, hamba yang rutin tahajud akan mulai melihat sesuatu yang tidak semua hamba melihatnya. Mereka akan merasakan perubahan dalam dirinya sebelum perubahan itu tampak pada hidupnya. Dan dalam banyak kasus, pertolongan Allah dimulai dengan perubahan hati sebelum dimanifestasikan menjadi perubahan keadaan. Dan inilah yang ingin kita bahas dalam video ini. 6 tanda aneh. 6 tanda yang sering muncul pada hamba yang mulai rutin bangun di malam hari. 6 tanda yang menjadi isyarat halus
bahwa doamu sedang bergerak ke arah takdir terbaik yang sudah Allah siapkan. Namun, sebelum kita memasuki tanda-tanda itu, ada satu renungan yang perlu engkau pahami. Allah tidak pernah terlambat. Allah tidak pernah salah waktu. Jika engkau dipanggil untuk tahajud, maka itu berarti engkau sedang disiapkan. Disiapkan untuk menerima sesuatu yang selama ini engkau minta. Disiapkan untuk menerima ketenangan. Disiapkan untuk menerima jawaban. Tahajud tidak mengubah Allah. Tahajud mengubah dirimu. Tahajud tidak mengubah takdir. Tetapi tahajud mengantarkanmu kepada takdir yang lebih baik. Dan pada saat engkau mulai berubah, ketika hatimu mulai lembut, ketika jiwamu mulai tenang, ketika engkau mulai memahami makna sabar, syukur, dan pasrah, disitulah tanda-tanda itu mulai muncul. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas tanda pertama, tanda yang paling sering muncul dan paling kuat terasa, tanda yang membuat para ulama yakin bahwa doa seorang hamba sedang naik ke langit. Ketika seseorang mulai rutin menegakkan tahajud, ada perubahan pertama yang hampir selalu muncul. Perubahan ini tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tetapi sangat terasa oleh hati. Para ulama menyebutnya sebagai lembutnya jiwa atau terbukanya mata batin. Sebuah keadaan halus yang Allah berikan sebagai tanda bahwa seorang hamba sedang diberi perhatian khusus. Hati yang peka ini bukan peka dalam arti mudah tersinggung atau mudah sakit. Bukan, peka dalam hal ini berarti hatimu mulai bisa menangkap hal-hal yang sebelumnya tidak engkau sadari. Engkau mulai lebih cepat merasakan kesalahanmu. Engkau lebih cepat merasa bahwa engkau sedang jauh dari Allah. Engkau lebih cepat sadar ketika engkau lalai. Engkau lebih cepat kembali ketika engkau tergelincir. Inilah tanda pertama, tanda yang aneh bagi sebagian orang, tetapi sangat indah bagi hamba yang dekat dengan Allah sebelum engkau rutin tahajud. Mungkin engkau sering melakukan kesalahan dan menganggapnya biasa. Mungkin engkau berbicara kasar, lalu tidak merasa apa-apa. Mungkin engkau berbuat salah, lalu menganggapnya hal kecil. Tetapi setelah engkau rutin berdiri di sepertiga malam, semua itu berubah. Tiba-tiba hatimu menjadi lebih lembut. Tiba-tiba kesalahan kecil terasa berat. Tiba-tiba engkau merasa tidak nyaman jika menunda sholat. Tiba-tiba engkau merasa tidak tenang jika berbuat sesuatu yang tidak Allah sukai. Ini bukan kelemahan, ini tanda. Ini isyarat. Ini bukti bahwa Allah sedang bekerja pada hatimu. Para ulama mengatakan, jika Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba, maka Allah akan memperbaiki hatinya terlebih dahulu. Seorang ulama besar pernah menyampaikan bahwa ketika seorang hamba mulai mudah menangis karena dosa, itu adalah tanda bahwa Allah sedang menurunkan rahmat ke dalam hatinya, dan tahajud adalah ibadah yang paling kuat untuk melunakkan hati. Rasulullah bersabda bahwa kemuliaan seorang mukmin terletak pada ibadah malamnya. Mengapa? Karena malam adalah waktu ketika hati seorang hamba terbuka sepenuhnya. Tidak ada yang tersisa kecuali kejujuran di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Tidak ada kepura-puraan. Ketika engkau berbicara dengan Allah di malam hari, engkau berbicara dengan dirimu sendiri yang paling jujur. Engkau mengakui kelemahanmu. Engkau mengakui kekuranganmu. Engkau mengakui bahwa engkau butuh Allah. Dan pengakuan itu membuat hatimu berubah. Hati yang berubah inilah yang menjadi tanda pertama bahwa doamu sedang naik ke langit. Perubahan ini terasa pelan-pelan, tidak muncul sekaligus. Kadang engkau tidak menyadarinya, tetapi orang di sekitarmu merasakannya. Engkau menjadi lebih tenang. Engkau tidak lagi mudah marah. Engkau lebih mudah memaafkan. Engkau mulai menahan diri ketika ingin membalas perkataan orang. Engkau menjadi lebih bijak dalam melihat masalah. Ingat satu hal, ketika Allah mengabulkan doa seorang hamba, seringkali Allah memperbaiki hatinya dulu agar hamba itu siap menerima apa yang diminta. Hati yang kuat mampu membawa takdir besar. Hati yang lembut mampu menerima keputusan Allah tanpa penolakan. Hati yang peka mampu melihat hikmah yang tidak terlihat oleh orang lain. Karena itu, jika engkau mulai merasakan perubahan halus dalam dirimu setelah rutin tahajud, jangan sekali-kali engkau menganggapnya kebetulan. Itu bukan kebetulan, itu bukan hal kecil. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang mengarahkanmu kepada sesuatu.
Mungkin engkau belum melihat jawaban doamu. Mungkin engkau belum merasakan perubahan pada keadaan hidupmu. Tetapi Allah sudah memulai langkah pertamanya. Dia memperbaiki hatimu agar doa yang engkau panjatkan mampu engkau terima dengan penuh kesabaran, ketenangan, dan syukur. Ada satu hal yang sering terjadi pada orang yang rutin tahajud. Ketika mereka sedang mengalami masalah berat, mereka merasakan kekuatan aneh yang tidak mereka miliki sebelumnya. Masalah itu tetap ada, tetapi hati mereka tidak lagi rapuh. Air mata tetap ada, tetapi tidak lagi menjadi tanda kelemahan. Air mata itu menjadi tanda kedekatan dengan Allah. Jika engkau merasakan bahwa hatimu mudah tersentuh ketika mendengar ayat-ayat Allah, jika engkau merasa bahwa hatimu semakin lembut ketika melihat kesedihan orang lain, jika engkau semakin mudah menasihati dirimu sendiri, maka percayalah, engkau sedang menerima tanda pertama bahwa doamu sudah naik ke langit. Ada satu ucapan indah dari seorang ulama. Ia berkata, jika engkau ingin melihat seberapa dekat Allah denganmu, lihatlah seberapa mudah hatimu tersentuh oleh kebenaran. Jika hatimu cepat luluh ketika mendengar ayat Allah, maka itu tanda bahwa Allah sedang mempersiapkanmu untuk menerima kebaikan yang besar. Tahajud bukan hanya tentang doa. Tahajud adalah tentang hubungan, tentang kedekatan, tentang sentuhan hati. Dan pada hamba yang dekat dengan Allah, perubahan pertama selalu dimulai dari dalam. Dari hati yang mulai lembut, dari jiwa yang mulai peka, dari nurani yang mulai hidup kembali. Jika engkau merasakan itu, maka engkau sedang berada di jalan yang benar. Engkau sedang diberi tanda, dan tanda ini adalah permulaan dari 5 tanda lainnya yang akan menyusul. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas tanda kedua, tanda yang lebih kuat, tanda yang kadang terasa aneh, tetapi sangat sering terjadi pada orang yang rutin tahajud. Tanda yang membuat banyak hamba terkejut karena Allah menjawab doanya dengan cara yang sangat tidak mereka duga. Setelah hati seorang hamba menjadi lebih lembut dan peka, Allah biasanya mulai menunjukkan tanda berikutnya. Tanda ini sering terasa aneh, bahkan kadang membuat seseorang bertanya-tanya, mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Tanda itu adalah terbukanya jalan-jalan baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, tidak pernah direncanakan, dan tidak pernah masuk dalam bayangan. Dalam hidup, manusia sering merasa buntu. Mereka merasa jalan sudah tertutup. Mereka merasa tidak ada pilihan lain. Mereka merasa apapun yang dilakukan tidak membawa perubahan. Tetapi ketika seseorang mulai rutin melakukan tahajud, Allah sering membuka jalan-jalan baru yang bahkan tidak pernah mereka duga. Para ulama menyampaikan bahwa ketika Allah ingin menolong seorang hamba, Allah cukup membuka pintu kecil saja, dan pintu kecil itu bisa mengubah seluruh perjalanan hidup seseorang. Banyak orang yang merasakan hal ini setelah mereka istiqomah bangun malam. Tiba-tiba mereka mendapatkan kesempatan yang tidak pernah mereka pikirkan. Tiba-tiba solusi datang dari arah yang sangat tidak masuk akal. Tiba-tiba muncul orang yang menawarkan bantuan. Tiba-tiba terbuka peluang kerja yang selama ini tertutup. Tiba-tiba rezeki datang dari arah yang tidak pernah dihitung. Dan mereka sering terkejut karena semua itu muncul setelah mereka mulai memperbaiki hubungan mereka dengan Allah. Di waktu sepertiga malam, tanda ini terasa aneh karena kadang muncul begitu cepat, kadang tanpa sebab, kadang datang dari arah yang sama sekali tidak terduga. Sebagian orang menyebutnya keberuntungan, sebagian menyebutnya kebetulan. Tetapi bagi orang yang rutin tahajud, mereka tahu bahwa ini bukan kebetulan. Ini adalah campur tangan Allah. Ini adalah jawaban. Allah berfirman bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan tahajud adalah salah satu tanda ketakwaan seorang hamba yang paling dalam, karena tidak semua orang mampu meninggalkan tidurnya demi mendekatkan diri kepada Allah. Tidak semua orang mampu mengalahkan rasa kantuknya. Tidak semua orang mampu menundukkan hatinya dan memohon dengan sungguh-sungguh. Di waktu ketika dunia sedang diam, maka wajar jika Allah membalasnya dengan cara yang tidak biasa. Tanda kedua ini sering muncul dalam bentuk kemudahan kecil. Misalnya, sesuatu yang biasanya sulit tiba-tiba terasa ringan. Urusan yang biasanya bertele-tele tiba-tiba selesai dengan cepat. Masalah yang tampak besar tiba-tiba mendapat jalan keluar.
atau pintu yang selama ini terasa terkunci, tiba-tiba membuka diri. Perlu engkau tahu, kemudahan kecil seperti ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang halus. Allah ingin menunjukkan bahwa doa-doamu sedang diperhatikan, bahwa tahajudmu tidak sia-sia, bahwa setiap sujudmu di malam hari sedang menimbulkan getaran di langit. Dan getaran itu menurunkan pertolongan Allah sedikit demi sedikit. Tanda ini juga bisa muncul dalam bentuk pertemuan dengan orang yang membawa kebaikan. Kadang Allah mengirim seseorang dalam hidupmu, seseorang yang menuntunmu, seseorang yang membantumu, seseorang yang menjadi jalan keluarmu, seseorang yang mendorongmu ke arah yang benar. Dan engkau tidak menyadari bahwa orang itu dikirim oleh Allah sebagai jawaban atas permohonanmu. Banyak orang yang menuturkan pengalaman seperti ini. Mereka bercerita bahwa setelah mereka rutin bangun pada sepertiga malam, mereka mulai dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Mereka mulai mendapat nasihat-nasihat yang tepat. Mereka menemukan guru yang membimbing. Mereka mendapat teman yang menguatkan iman. Semua itu adalah bentuk jawaban Allah yang sangat lembut. Kadang jalan keluar itu tidak berupa solusi langsung. Kadang Allah memberikan ide, sebuah pemahaman baru, sebuah kesadaran baru. Engkau tiba-tiba mengerti apa yang harus dilakukan. Engkau tiba-tiba tahu langkah apa yang harus diambil. Engkau tiba-tiba menemukan arah yang selama ini engkau cari. Rasulullah pernah mengajarkan bahwa barang siapa mengamalkan ibadah dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan kepadanya furqan, yaitu kemampuan untuk membedakan mana jalan yang baik dan mana yang buruk. Dan kemampuan ini adalah bentuk pertolongan terbesar, karena ia mencegah seseorang mengambil langkah yang salah. Maka jika belakangan ini engkau merasa lebih mudah memahami masalahmu, jika engkau merasa langkahmu menjadi lebih jelas, jika engkau menemukan arah baru yang lebih tepat, maka itu adalah tanda bahwa Allah sedang membimbingmu melalui jalan-jalan yang tidak engkau perkirakan. Dan ingatlah satu hal, jalan dari Allah tidak selalu muncul dalam bentuk yang besar dan mengejutkan. Terkadang, jalan itu muncul dari perubahan kecil, dari kemudahan kecil, dari isyarat kecil. Tetapi perubahan kecil itu akan mengarahkanmu ke perubahan besar yang Allah siapkan untukmu. Jika engkau sedang rutin tahajud dan tiba-tiba banyak kemudahan muncul, jangan merasa heran. Itu adalah cara Allah memberitahu bahwa doamu sedang bergerak. Doamu sedang naik, doamu sedang diproses di langit. Dan tanda kedua ini hanya awal dari tanda-tanda besar lainnya yang akan menyusul pada bagian berikutnya. Kita akan membahas tanda ketiga, tanda yang sering membuat hati seorang hamba bergetar, tanda yang tidak hanya aneh, tetapi juga penuh misteri, tanda yang menunjukkan bahwa Allah sedang menyingkirkan sesuatu dari hidupmu demi menyelamatkanmu. Tanda ketiga, Allah mulai menyingkirkan hal-hal yang menghalangimu. Ada satu tanda yang sering membuat seorang hamba merasa bingung, bahkan kadang merasa kehilangan. Tanda ini muncul ketika Allah mulai menyingkirkan sesuatu dari hidupmu. Sesuatu yang selama ini mungkin engkau anggap penting, engkau anggap sebagai bagian dari jalanmu, atau engkau anggap sebagai sesuatu yang harus engkau genggam. Namun ternyata ia justru menjadi penghalang antara engkau dan doa yang engkau panjatkan di waktu tahajud. Banyak orang tidak memahami bahwa sebelum Allah memberikan apa yang mereka minta, Allah seringkali menyingkirkan terlebih dahulu apa yang menghalangi datangnya pertolongan. Dan proses ini sering terasa aneh, kadang terasa menyakitkan, kadang terasa seperti ujian baru. Padahal sesungguhnya justru itulah tanda bahwa doamu sedang dikabulkan. Para ulama mengatakan bahwa ketika Allah mencintai seseorang, Allah tidak membiarkannya terikat pada sesuatu yang buruk. Allah tidak membiarkannya digantungkan pada manusia yang tidak tepat. Allah tidak membiarkannya terjerat pada kebiasaan yang merusak. Allah tidak membiarkannya berjalan pada jalan yang akan membawa kesengsaraan. Maka jika engkau rutin tahajud dan tiba-tiba ada sesuatu yang hilang dari hidupmu, jangan tergesa-gesa menganggapnya musibah. Jangan tergesa-gesa menganggapnya keburukan. Kadang Allah mengambil sesuatu bukan karena Allah ingin menghukummu, tetapi karena Allah ingin membersihkan jalanmu, agar apa yang engkau minta bisa sampai kepadamu. Tanda ketiga ini bisa muncul dalam banyak bentuk. Ada yang kehilangan pekerjaan, tetapi setelah itu Allah membuka pintu rezeki yang jauh lebih luas. Ada yang ditinggalkan oleh seseorang, tetapi ternyata Allah menyelamatkannya dari hubungan yang akan menyakitinya di masa depan.
Ada yang gagal dalam sebuah rencana, tetapi kegagalan itu membuatnya menemukan jalan yang jauh lebih benar dan jauh lebih besar manfaatnya. Ada yang kehilangan sesuatu yang selama ini membuatnya bergantung selain kepada Allah, agar ia belajar bahwa tempat bergantung yang sejati hanyalah Allah. Itulah mengapa banyak orang yang menangis pada awalnya, tetapi kemudian tersenyum setelah mereka menyadari bahwa apa yang Allah ambil sebenarnya adalah penyelamatan. Rasulullah pernah bersabda bahwa jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan menjaganya dari dunia dan segala sesuatu yang dapat merusaknya. Dan penjagaan itu terkadang muncul dalam bentuk kehilangan yang terasa berat. Tahajud memiliki kekuatan besar dalam membuka mata seorang hamba. Ia membuat jiwa menjadi jujur. Ia membuat hati menjadi bersih. Dan ketika hati menjadi bersih, Allah pun memperbaiki jalan hidupnya dengan cara-cara yang tidak dimengerti oleh akal biasa. Mungkin engkau pernah berkata dalam hatimu, mengapa Allah mengambil sesuatu dari hidupku, padahal aku sedang berusaha taat? Tetapi ketahuilah, justru karena engkau sedang taat, Allah tidak ingin membiarkanmu terhalang oleh sesuatu yang akan merusak keikhlasan. Allah ingin engkau sampai kepada apa yang engkau minta dalam keadaan bersih dan layak menerima takdir itu. Bayangkan seperti seseorang yang sedang membawa beban berat. Ia ingin berlari cepat menuju sebuah tujuan, tetapi selama ia membawa beban itu, ia tidak akan pernah bisa sampai. Maka Allah mengambil beban itu darinya. Ia mungkin menangis karena kehilangan, tetapi ia tidak sadar bahwa setelah itu langkahnya menjadi lebih ringan dan tujuannya menjadi lebih dekat. Begitu juga dengan takdir. Ketika engkau menangis di malam hari, memohon kemudahan kepada Allah, mungkin Allah tidak langsung memberikan apa yang engkau mau, tetapi Allah memberi sesuatu yang jauh lebih penting. Allah mengambil penghalang yang selamat. Ini tidak engkau sadari. Kadang Allah menyingkirkan teman yang tidak baik. Kadang Allah menjauhkanmu dari lingkungan yang merusak. Kadang Allah memutuskan hubungan yang membuatmu lalai. Kadang Allah menggagalkan rencana yang engkau pikir baik, tetapi sebenarnya membahayakanmu. Kadang Allah membuat engkau kehilangan sesuatu agar engkau kembali bergantung hanya kepada Allah. Jika engkau sedang mengalami kehilangan, tetapi hatimu tetap tenang, itu adalah tanda. Jika engkau sedang mengalami kegagalan, tetapi jiwamu merasa lebih dekat kepada Allah, itu adalah tanda. Jika sesuatu pergi dari hidupmu, tetapi engkau merasa lebih ringan, itu adalah tanda. Tanda bahwa Allah sedang memindahkanmu dari jalan yang sempit menuju jalan yang lebih luas. Tanda bahwa Allah sedang mengosongkan tempat untuk sesuatu yang lebih baik. Tanda bahwa Allah sedang menyingkirkan duri sebelum engkau melangkah lebih jauh. Tanda bahwa doamu sedang naik dan mulai dijawab dengan cara yang paling lembut dan paling bijaksana. Setelah tanda ini muncul, biasanya Allah akan mulai menunjukkan tanda keempat, tanda yang lebih dalam, tanda yang menyentuh sisi terdalam dari dirimu, tanda yang membuatmu mengerti bahwa Allah tidak hanya mengubah keadaanmu, tetapi juga mengubah dirimu secara menyeluruh. Pada bagian berikutnya, kita akan masuk ke tanda keempat, tanda yang sering membuat seseorang merasa seakan Allah benar-benar sedang berbicara langsung kepadanya melalui kejadian-kejadian yang ia alami. Setelah kita melewati 3 tanda pertama, mungkin engkau mulai menyadari satu hal penting, bahwa tahajud bukan hanya ibadah di malam hari. Tahajud adalah cara Allah membentukmu, cara Allah mengubahmu, cara Allah menyiapkanmu untuk sesuatu yang besar, sesuatu yang indah, sesuatu yang lebih baik daripada apa yang pernah engkau bayangkan. Ketika engkau mulai rutin berdiri di malam hari, menundukkan kepala dalam sujud panjang, memohon dengan hati yang penuh harap, sebenarnya engkau sedang menjemput takdirmu. Doamu sedang diangkat, namamu sedang disebut, dan hidupmu sedang dipersiapkan oleh Allah. Sedikit demi sedikit, perubahan hati yang tiba-tiba lembut, jalan-jalan baru yang tiba-tiba muncul, dan hal-hal yang Allah singkirkan dari hidupmu, semua itu bukan tanda kebetulan. Itu adalah cara Allah mengatakan bahwa Dia tidak lagi membiarkanmu berjalan sendirian, bahwa malam-malammu tidak sia-sia, bahwa setiap tetes air mata dalam sujudmu telah dicatat oleh para malaikat
dan dihadapkan ke hadapan Allah. Tahajud memiliki kedalaman yang tidak dimiliki oleh ibadah lain. Pada saat seluruh dunia tertidur, engkau berbicara kepada Allah tanpa terdistraksi apapun. Dalam keheningan itulah Allah memperbaiki hatimu. Dalam sunyinya malam itu, Allah membersihkan langkahmu. Dan dalam rahasianya malam itu, Allah mempercepat datangnya takdir yang selama ini engkau tunggu. Mungkin engkau belum melihat jawaban itu sekarang. Mungkin engkau masih berada di tengah ujian. Mungkin engkau masih berada dalam perjalanan panjang. Tetapi ketahuilah, seseorang yang menjaga tahajud bukanlah seseorang yang dibiarkan oleh Allah begitu saja. Hamba yang bangun pada sepertiga malam bukanlah hamba yang sia-sia hidupnya. Tidak ada satupun sujud di malam hari yang sia-sia. Jika engkau menjaga tahajud, berarti engkau sudah memasuki barisan hamba-hamba pilihan. Hamba yang dipanggil bukan hanya disuruh, hamba yang dijaga bukan hanya diuji, hamba yang disiapkan bukan hanya diberi. Kadang Allah tidak langsung memberikan apa yang engkau minta, karena Allah ingin memberikan yang lebih baik. Kadang Allah tidak langsung menunjukkan hasilnya, karena Allah ingin hatimu lebih kuat. Kadang Allah mengambil sesuatu agar engkau bisa menerima sesuatu yang lebih besar. Kadang Allah menutup satu pintu agar engkau masuk ke pintu yang tepat. Jika saat ini engkau sedang berada pada masa ketidakpastian, tetaplah teguh. Jika hidupmu sedang berat, tetaplah bangun. Jika hatimu sedang lelah, tetaplah sujud. Allah mendengar setiap doa. Dalam gelapnya malam, Allah melihat setiap air mata yang jatuh ke sajadahmu. Allah tahu semua yang engkau inginkan. Dan Allah lebih tahu kapan waktu terbaik untuk memberikannya kepadamu. Tahajud bukan sekadar doa yang diucapkan. Tahajud adalah bukti bahwa engkau masih percaya. Dan Allah tidak akan mengecewakan orang yang percaya kepadanya. Teruslah jaga malam-malammu. Jangan berhenti hanya karena hasil belum terlihat. Jangan berhenti hanya karena takdir belum berubah. Karena seringkali perubahan itu sudah dimulai. Hanya saja engkau belum melihat wujud akhirnya. Semoga Allah menguatkan hatimu. Semoga Allah menenangkan langkahmu. Semoga setiap sujudmu menjadi cahaya yang menerangi jalanmu di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah menjawab semua doamu dengan cara yang paling indah, di waktu yang paling tepat. Teruslah bangun, teruslah berharap, teruslah meminta. Karena di setiap malam yang engkau hidupkan, ada rahmat Allah yang turun. Dan barangkali salah satu malam itu adalah malam ketika Allah menjawab semuanya. Amin.